Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fadriani dari kelas ILHC. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Humaniora. Kemudian di sini saya juga akan sedikit menjelaskan hasil resum yang dibuat oleh saya dengan judul Diskurs, Kontestasi Ideologi, Reposisi Islam dan Negara di Indonesia. Tulisan ini mendiskusikan pertarungan ideologi yang berkembang di Indonesia berkaitan antara agama dan negara untuk sebuah masyarakat yang majemuk. Dalam karangan ini, pendekatan yang dipakai adalah ideologi politik kontemporer, di mana secara khusus membahas soal-soal ideologi kontemporer yang berkembang di dunia maupun di Indonesia. Tulisan ini secara khusus memberikan penjelasan bahwa di Indonesia perlu melakukan reposisi ideologi, sebab selama ini masih kuat terjadi diskursus tentang kehendak perubahan dasar negara Pancasila dengan dasar lain yakni dasar Islam. Tulisan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu lagi menjadikan Islam sebagai dasar negara sebab Indonesia sebenarnya sudah menjadi Islamic Society, sekalipun bukan Islamic State. Tinggal melaksanakan nilai yang terkandung dalam Pancasila saja. Perspektif dalam kajian ini adalah sosiologi agama dalam konteks politik Indonesia dengan mendasarkan kajian pustaka. Kemudian yang pertama, mengapa agama itu penting? Selama ini dalam khasanah politik Islam konvensional senantiasa menempatkan antara agama dan negara selalu berbeda-beda secara yuridis. Padahal dalam kenyataannya agama selalu hadir dalam ruang publik politik. Sehingga memerlukan sebuah konstruksi baru tentang agama dan negara secara memadai. Pemisahan secara tegas antara agama dengan negara hampir tidak dikenal dimanapun di seantero dunia. Di jagat manapun agama selalu hadir dalam negara dan negara berkepentingan dengan agama. Meminjam Abdul Aziz Sahidina kekukuhan proposisi penguraian kemapanan yang hendak memprivatisasi agama dan menyingkirkan agama dari kancah publik sekuler menjadi hambatan utama dalam memahami masyarakat di mana kewajiban agama menjadi unsur utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan menyongkong kebersamaan masyarakat. Model sekularis, meskipun ia menolak adanya dominasi satu agama terhadap agama lainnya, ia juga bisa memikirkan umat beragama, sehingga bisa mendorong mereka menjadi militen, agresif, dan separatis. Atas dasar inilah yang menyebabkan kita perlu melakukan reposisi atau menata kembali bagaimana mestinya hubungan agama dan negara. Dalam konteks seperti itu pula kita harus melihat bahwa agama adalah hak paling asasi dari umat manusia yang harus dilindungi oleh siapapun termasuk negara itu sendiri. Karena itu pula, agama diposisikan sangat penting oleh negara dan oleh umat yang menempati sebuah negara. Kekuatan lain dari agama sebenarnya adalah kemampuan agama memberikan tanda identitas pada siapa yang menganutnya. Orang beragama akan merasa memiliki identitasnya tersendiri ketimbang tidak memiliki identitas. Daya ikat dan daya dorong agama adalah dalam masyarakat tidak terbantahkan eksistensinya. Agama tidak diragukan lagi oleh masyarakat. Dimensi agama dalam makna sosiologis sepertinya adanya belief system, leader atau teacher, teks atau kitab, dan masih terus berkembang. Hanya saja yang tidak bisa dilepaskan dari agama adalah bahwa agama seringkali berwajah ganda, konfliktual dan mendamaikan, integrasi sekaligus disintegrasi. Inilah yang saya sebut dengan ambivalensi dari agama. Agama menawarkan
rahmat bagi seluruh umat manusia, tetapi karena umatnya pula memberikan kesakitan pada umat yang lain karena didasarkan pada doktrin-doktrin agama. Dari pemahaman yang berbeda tersebut akhirnya menghasilkan pelbagai macam varian orang beragama. Problem paling serius dalam agama adalah tatkala agama benar-benar menjadi representasi rezim politik tertentu. Kemudian yang kedua, kewajiban negara atas negara. Kewajiban negara atas warga. Pasal 29 UUD 1945 tentang hak beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang sebagai hak semua warga negara yang sah dan setara merupakan landasan yuridis formal untuk keyakinan umat beriman. Selama pasal ini masih diakui resmi di Indonesia, maka siapapun warga negara yang beriman kepada Tuhan dengan pelbagai bentuk dan aksesorisnya tidak perlu diperlakukan secara semena-mena. Dalam kaitan dengan hak warga negara untuk beriman kepada Tuhan, negara harus melindungi hak-hak dasar warganya dalam kondisi apapun dari ancaman orang lain. Negara tidak boleh mengabaikan hak-hak seorang warga negara untuk dipaksa pindah keyakinan. Kemudian yang ketiga, kebebasan berkeyakinan dalam beragama. Di negeri ini dan di negeri manapun sebenarnya orang beragama dilindungi oleh kitab suci agama-agama. Dan tidak ada paksaan terhadap keyakinan tersebut seseorang atas agama. Demikian katanya jelas dalam Al-Quran sebagai kitab penerus para nabi. Namun, dalam banyak kasus orang beragama dan berkeyakinan malah mendapatkan tantangan dari orang beragama itu sendiri. Bahkan, tantangan tersebut juga berdasarkan kitab yang melindunginya. Ini tentu saja kontradiksi yang hebat sebab menjadikan kitab suci sebagai religious backing yang merupakan cara-cara tidak memanusiakan orang beragama dan berkeyakinan yang berbeda dengan keyakinan suatu kelompok. Azumardi Azra pernah menyampaikan bahwa nation state dalam konstruksinya sebenarnya menuntut adanya liberalisasi politik yang bermakna memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan dan memilih keyakinannya. Dasar syariat Islam bukan menjadi pijakan dalam bernegara, serta liberalisasi pemikiran dan politik menghendaki adanya pengakuan atas seluruh kelompok agama yang lebih menekankan adanya kebangsaan. Dengan menilik gagasan nation state seperti itu, kita juga harus melanjutkan bahwa pertanggungjawaban seseorang atas keyakinan adalah perseorangan, bukan perkelompok atau penggerbong sesuai dengan amal solehnya. Kemudian yang keempat, gagasan tentang hubungan negara dan agama. Pilihan pertama, negara agama, formalisasi agama tertentu dalam sebuah negara. Negara mengambil salah satu agama menjadi dasarnya, misalnya negara Islam, Katolik, Kristen, Hindu, ataupun Buddha. Telah banyak terjadi dalam sejarah umat manusia di dunia dan banyak yang berubah pada perjalanannya. Dari negara agama menjadi negara tidak secara formal dengan agama. Ada yang terus berpegang agama harus menjadi dasar sebuah negara, tradisi kekhalifahan dalam Islam. Turki adalah contoh yang saya anggap paling memadai untuk sekuler, tetapi masyarakatnya tetap menjadi masyarakat religius. Yang kedua, negara sekuler memisahkan dengan tegas antara wilayah agama dan negara. Tetapi negara bertanggung jawab atas warga negara untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya. Kemudian yang ketiga, negara simbiose agama, yakni sebuah negara yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam praktek kenegaraan atau negara Pancasila. Dan kemudian yang kelima, reposisi hubungan negara dan agama. Dengan bahasa yang telah saya kemukakan di atas, kini gilirannya untuk memikirkan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia masa depan dengan pelbagai kecenderungan yang ada.
Hal ini penting mengingat bangsa ini merupakan bangsa yang secara sara memang benar-benar heterogen, bukan homogensi. Sara yang berpuluh-puluh tahun dilarang untuk dibahas dan didiskusikan oleh publik sekarang menjadi bagian penting dalam diskusi publik karena memang merupakan sesuatu yang penuh dengan makna dan realitas historis yang melatarinya. Mendiskusikan sara sebenarnya sama dengan mendiskusikan masa depan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian kesimpulannya adalah hal yang sangat penting dibahas dalam kaitannya kontestasi ideologi agama dan negara adalah memposisikan agama dan HAM bukan dalam konteks saling bertabrakan, tetapi saling melengkapi dan membangun kohesi. Agama dan HAM semestinya tidak dipahami secara distinktif sehingga tanpa ada jarak antara agama dan HAM. Agama dipahami murni dari Tuhan, sementara HAM datang dari manusia. Pemahaman semacam ini hemat saya harus diakhiri sebagai sebab dalam beberapa prinsipnya HAM tidak ada yang bertentangan dengan agama, malahan menempatkan nilai-nilai agama sebagai bagian dari HAM itu sendiri. Agama dan HAM karena itu harus dipahami sebagai cita-cita bersama kaum beriman, kaum beragama yang hendak menciptakan sebuah bangunan masyarakat adil, sejahtera, tanpa konflik-konflik kekerasan yang berbasis etnis dan agama sekaligus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.